Anda masih bersama saya Irfan Budiawan dan kita masih dalam program Gaspol, menggagas politik dalam Ainis Jabar, pemirsa. Saya kembali ke Cepopong-Cepopong kalau tadi disampaikan bahwa perkembangan sejarah politik Indonesia mulai Ya, dari mohon. terutama Orde Baru Ya, seperti itu. mohon, mohon. Lantas seperti apa di era sekarang seperti itu pandangan Cepopong sendiri yang paling ideal sebetulnya seperti apa yang harus dilakukan Ya, hingga nanti menatap pemilu di tahun 2024? mangga. Jawaban dari Cepopong. Mhm. Apakah itu partai mau 1.000? Apakah mau berapa ratus? Apakah mau berapa biji? Tetap nomor satu Pancasila. Itu dulu yang penting ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, paduli teuing. Tapi yang penting khusus di negara kita ya tidak boleh bergeser 1 senti pun dari Pancasila. Itu dulu. Apakah jumlahnya mau 100? Mangga. Badai dengan ukur opat mangga. Tapi jangan sampai ada partai ya yang menggok dari Pancasila, ya Oke. kan? Nah, apakah selama ini ada? Ya ada apa? Kahiji anu hayang jadi negara komunis, bener tuh. Kedua anu hayang jadi negara agama, leres tuh. Dari urang mah moal tiasa tuh. Janten negara agama bade kumaha. Memang mayoritas ayeuna pan Islam. Coba po Islamnya kan. Nah, mayoritas Islam. Nah, walaupun mayoritas Islam, tapi agak terlalu jauh kalau harus jadi negara agama Ya. Islam. Mhm. Apa sebabnya? Rek dikamanakeun Katolik, rek dikamanakeun Protestan, rek dikamanakeun Hindu, rek dikamanakeun Buddha. Hmm. Kacipta teh. Oke. Jadi sekali lagi kita harus bersujud syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Betul-betul sudah diberi jalan oleh beliau, oleh dia pakai aksara gede dengan adanya Pancasila. Pancasila. Baik. Saya akan beralih ke Pak Firman. Ya, Pak Firman, Cepopong bilang bahwa memang partai politik ini kembali lagi ke dasarnya bahwa Pancasila yang menjadi tujuan utama, terutama dalam pelaksanaannya seperti itu. Apakah sudah mulai bergeser hal ini melihat tadi bahwa dinamika politik di jelang 2024 ini sudah mungkin dalam tanda kutip Pancasila bisa keberapa lah seperti itu? Iya, kalau kita sepakat ya dengan apa yang tadi sudah dikemukakan Cepopong bahwa misalnya ideologi Pancasila itu kan sesuatu yang sudah final. Iya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, termasuk misalnya dalam konteks pertarungan politik di pemilu 2024, memang tidak lagi bicara soal perdebatan itu. Tapi kemudian misalnya kita masuk kepada soal-soal yang terkait dengan visi, misi, program partai. Bagaimana mewujudkan justru tujuan negara ke depan. Bagaimana kemudian mensejahterakan rakyat. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Bagaimana memperbaiki soal-soal yang terkait pendidikan, kesehatan. Nah, menurut saya memang partai-partai sebaiknya masuk bicara pada isu-isu seperti itu, gitu ya. Jadi tidak lagi tadi memang saya sepakat perdebatannya bukan perdebatan lagi soal ideologis, tapi lebih kepada hal-hal agenda kebijakan dan program-program yang konkret sebetulnya yang menyentuh kepentingan publik. Dan saya pikir itu juga yang memang dibutuhkan publik hari ini, begitu ya. Rakyat kebanyakan tidak lagi bicara soal ideologi. Mungkin beda Cepopong ya pada tahun-tahun dulu, awal-awal kemerdekaan. Tapi hari ini kan tidak. Yang dihadapi hari ke hari oleh kebanyakan masyarakat itu tadi. Soal bagaimana kemudian harga kebutuhan pokok itu bisa terjangkau, bagaimana biaya pendidikan itu dan pendidikan itu bisa diakses oleh banyak masyarakat, bagaimana layanan kesehatan itu menyentuh semua masyarakat termasuk di wilayah-wilayah terluar misalnya Indonesia. Dan itu menurut saya yang harus diperjuangkan oleh partai-partai politik termasuk ditawarkan
oleh para calon anggota legislatif, sehingga itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan dari rakyat pada saat memilih pada pemilu 2024. Oke. Tapi faktanya seperti apa? Apakah memang betul para dalam tanda kutip baik itu parpol ataupun juga para mungkin kalau sekarang sudah masuk ke dalam proses tahapan bakal calon anggota legislatif seperti itu. Apakah betul-betul mereka fokus terhadap substansi tadi soal penanganan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat ataupun juga di luar itu masih cukup banyak juga yang tidak ke substansinya sendiri, Pak Firman? Ya, saya pikir justru problemnya di situ ya. Kita belum terlalu melihat bahwa kemudian para politisi ini sudah bicara hal-hal yang konkret, begitu ya. Sesuatu yang wajar, misalnya kalau kita bicara dalam pemilihan itu ada politisi yang memilih untuk mengatakan agenda keberlanjutan. Di lain sisi ada politisi yang bicara soal perubahan. Itu sesuatu yang wajar dimanapun, begitu ya. Kan pertarungannya di situ justru. Tapi kan pertanyaannya, ketika agendanya keberlanjutan seperti apa? Nah ini tadi, agenda-agenda konkret yang ditawarkan. Sama sebaliknya, kalau kemudian agenda perubahan, apa yang akan dirubah? Apa yang mau diperbaiki secara konkret? Nah itu terus terang yang saya pikir belum muncul. Dan apalagi kalau kita bicara masyarakat kebanyakan, kan harus dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami ya. Tidak dengan bahasa-bahasa yang simbolik. Dan itu akan sulit ditangkap. Lalu kedua, ya tadi memang ini kadangkala justru malah semakin menjauh dari soal-soal yang substansial. Karena saya khawatir pada tingkatan tertentu kita justru terjebak pada politik di permukaan, politik superficial. Misalnya apa? Pencitraan, gitu ya. Jadi mengedepankan soal-soal yang terkait penampilan. Nah itu juga jadi problem karena kalau itu yang jadi fokus, maka kemudian kita menggeser yang tadi menurut Cepopong, kita harusnya bicara politik yang substansial. Politik substansial itu apa? Ya bicara perdebatan tentang apa yang menjadi kepentingan publik. Nah itu yang harusnya menurut saya menjadi fokus gitu ya. Perdebatkanlah agenda-agenda kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan publik dengan bahasa yang difahami publik. Jadi tidak usah bicara hal-hal di luar. Ini cukup menarik soal pencitraan ini karena kalau kita lihat banyaknya juga public figure yang masih masuk ke dalam rangkaian pemilu di 2024 nanti ke depan ya, banyaknya artis yang masih masuk seperti itu. Seperti apa pandangan mungkin dari Cepopong ataupun juga Pak Firman? Namun kita akan kembali jeda melihat fenomena ini. Kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus Gaspol, tentunya juga di kesempatan kali ini menggagas politik.